Untuk bisnis di bidang properti, terutama penjualan perumahan di awal tahun 2024 sampai bulan ini ya Mas, itu lumayan menurun ya, hampir 85% penurunan, mengalami penurunan yang luar biasa. Even perumahan subsidi pun nggak sebagus tahun kemarin Mas. Di series kali ini saya berkesempatan untuk berbincang-bincang dengan salah satu CEO dari perusahaan properti di Kota Solo, yakni Mbak Surtika Ayuningsih yang sekarang sudah ada di sebelah saya. Mbak Ayu ini merupakan CEO dari Sankarya Mandiri ya, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang developer properti di Kota Solo ya. Saya akan bertanya banyak hal kepada Mbak Ayu terkait dengan bisnis properti ya. Pertama Mbak Ayu, kenapa Mbak Ayu memilih masuk ke bisnis properti dibandingkan dengan bisnis yang lainnya? Kan kita tahu ya banyak generasi milenial atau Gen Z itu lebih atau Gen Z itu lebih tertarik dengan bisnis misalnya fashion atau kuliner gitu kan. Kenapa Mbak Ayu ini lebih memilih masuk ke bisnis properti? Beberapa tahun yang lalu sebelum aku menggeluti di bidang properti Mas Rian, aku pernah memiliki suatu usaha ya, kayak contoh fashion batik terutama dulu pernah jadi model juga. Terus pernah di kuliner juga, tapi lebih ke catering karena saya tipe orang yang pasti-pasti aja, tidak terlalu berani untuk hal yang kurang pasti. Dari beberapa usaha itu, kenapa saya memilih di bidang properti? Karena angka kerugiannya cukup kecil di bidang properti. Hanya orang-orang tertentu, hanya orang-orang yang memiliki jiwa dan mental kuat Mas yang memilih di bidang developer ataupun properti di Kota Solo ini. Itu sih Mas. Pertanyaan kedua Mbak, bagaimana dulu awalnya Mbak Ayu ini memulai masuk ke bisnis properti gitu? Apakah memang melanjutkan dari generasi sebelumnya atau memulai bisnis properti ini dari nol? Aku memulai bisnis properti ini dari nol, bukan dari warisan ya, lebih tepatnya ya, kalau kayak orang tua atau saudara kayak gitu Mas Rian ya. Kalau aku lebih memulainya dari nol, tapi aku memulainya bukan dari langsung terjun ke dunia developer dulu. Tapi aku memulainya dari konstruksi, dari pembangunan kayak APBN, proyek pemerintah lah, kayak jalan, aspal, talut kayak gitu. Terus seiring berjalannya waktu, kita menimbang angka kerugian dan lain-lain, akhirnya aku terjun di dunia developer kontraktor ini. Tadi disebutkan ya dua terminologi yang orang awam mungkin tidak cukup familiar gitu ya, developer sama kontraktor gitu. Bedanya apa Mbak, developer sama kontraktor itu? Perbedaan antara developer sama kontraktor, kalau developer itu dia lebih ke pembangunan. Contoh, kita punya tanah nih, lahan, terus kita bangun perumahan, di situ ada beberapa unit rumah, katakanlah 30, 25, itu disebut developer Mas. Tapi kalau kontraktor itu lebih ke konstruksi, lebih ke pembangunan. Ada pembangunan gedung, terus pembangunan jalan, pembangunan kayak rumah tinggal. Nah, itu kontrak kerja dari pihak satu ke pihak lain ya, lebih tepatnya seperti itu. Berarti kalau developer ini lebih luas ya cakupannya ya dibandingkan dengan kontraktor ya, karena mengurus berbagai macam birokrasi juga ya terkait dengan pembangunan rumah gitu kan. Kemudian Mbak, sudah berapa lama bisnis Mbak Ayu ini berjalan gitu? Dalam prosesnya, dalam proses perkembangannya gitu, dari nol tadi kan ya, itu kendala apa saja yang biasanya dihadapi? Tepatnya apa ya, banyak kendala ya. Kalau di bidang developer itu, apalagi kita sebagai pembangunan ya, mulai dari pembelian lahan yang belum jadi ya Mas ya, itu kita banyak banget kendalanya, mulai dari perizinan warga setempat, perizinan dari pemerintah. Ada kan kita bikin perumahan di sini tapi warga tidak memperbolehkan. Tapi dengan seiringan berjalannya waktu, nanti kita akan hafal apa kendala-kendala dan bagaimana cara mengatasinya. Seperti itu. Ternyata kendalanya banyak sekali ya untuk membangun properti itu ya, maksudnya tidak hanya kita mau membangun rumah dengan birokrasi yang lancar, tetapi di lapangan prakteknya memang banyak kendala yang terjadi ya Mbak ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih Mbak, pernah mengalami kerugian nggak ya Mbak? Tadi kan berbicara masalah kalau Mbak masuk ke dunia developer dan konstruksi itu karena tingkat kerugiannya kecil ya. Nah, dalam prakteknya pernah mengalami kerugian nggak Mbak?
misalnya harga yang di luar perhitungan gitu. Kan kita tahu kalau kita mau membangun rumah itu ada RAB ya, rencana anggaran belanja. Nah itu pernah meleset atau enggak? Karena kalau meleset kan kita pasti mengalami kerugian ya. Kemudian yang contoh yang paling ekstrim nih, saya kan beberapa kali membaca artikel ya terkait developer properti yang mengalami kerugian yang sebelumnya tidak diperkirakan gitu. Misalnya bencana alam, Mbak bangun perumahan nih atau bangun rumah gitu, kemudian terjadi bencana yang tidak diperhitungkan kemudian mengalami kerugian. Pernah nggak? Kalau mengalami kerugian itu sudah pasti ya Mas ya. Nggak mungkin kalau kita nggak berani rugi, nggak berani bakar uang, ya jangan pernah jadi pembisnis. Intinya seperti itu. Developer apa sih kerugiannya? Lebih tepatnya seperti itu ya Mas. Dulu pernah saya bangun project di Mbaki Sukoharjo dalam Ayu 1. Waktu itu bulan November, kalau enggak Desember 2022, itu terjadi bencana banjir yang dimana sebenarnya wilayah itu bukan wilayah banjir Mas, cuman karena dia berdekatan dengan Solo Baru ya, wilayah Rumah Sakit Indrianti agak ke utara itu kan wilayah-wilayah kredit banjir ya. Tumpuan material itu banyak yang kena air. Lebih tepatnya kalau semen itu kan udah nggak bisa dipakai lagi ya, kalau pasir udah pasti hilang kan. Itu lumayan sih, aku kerugian yang lumayan tinggi di situ, cuaca. Berarti memang sama dengan pengusaha lain ya, pengusaha properti juga pernah mengalami kerugian ya Mbak Ayu. Bahkan kerugiannya itu karena bencana alam gitu, sesuatu hal yang tidak diperkirakan oleh manusia sebelumnya ya. Kemudian kita melihat pasar properti ke depan ya Mbak ya. Gimana menurut Mbak Ayu permintaan dari masyarakat terkait dengan bisnis properti ini? Kan kita tahu di awal tahun 2024 ya, itu perekonomian agak sedikit sulit ya, karena kita mengalami kenaikan harga pangan yang luar biasa, sehingga orang mengambil keputusan untuk membeli properti atau barang yang non primer itu kan turun ya. Apakah di awal tahun 2024 ini masih bagus atau enggak permintaan dari masyarakat terkait dengan properti ini? Apakah mengalami kenaikan atau justru mengalami penurunan, Mbak? Untuk bisnis di bidang properti, terutama penjualan perumahan di awal tahun 2024 sampai bulan ini ya Mas, itu lumayan menurun ya, hampir 85% penurunan, mengalami penurunan yang luar biasa. Even perumahan subsidi pun nggak sebagus tahun kemarin Mas. Jadi kalau ini tahun-tahun ini developer lumayan nggak dilirik lah ya, lumayan jelek. Tapi kembali lagi ke pertanyaan sebelumnya, kenapa harus memilih bidang developer, yaitu jawabannya meskipun ketika bulan-bulan awal tahun ini kita mengalami penurunan dan tidak ada penjualan yang bagus, suatu saat nilai properti itu akan naik dengan sendirinya. Jadi itu tadi ya bincang-bincang singkat dengan Mbak Ayu yang merupakan CEO dari PT Sankarya Mandiri ya. Di video selanjutnya kita akan membahas lebih mendalam mengenai memulai bisnis properti dari nol ya. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga informasinya dapat memberikan inspirasi bagi teman-teman yang ingin masuk ke dunia properti.